kita bisa belajar bersama Mr. Santoso untuk pelajaran agama Kristen. Baik, pembelajaran pertama kita akan mulai, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tengah kesulitan kami masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Walaupun kami belajar dari rumah, tetapi kasih Allah terus menaungi hidup kami. Kami berdoa untuk pembelajaran kami hari ini, kiranya kami diberkati. Dan Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu Allah hadir melalui ciptaan alam semesta. Jadi alam semesta yang kita lihat, baik itu gunung, baik itu sungai, baik itu tumbuhan dan hewan, semua itu menyatakan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah dunia, termasuk di dalam kehidupan kita. Nah, Allah disebut Maha Pencipta. Kenapa? Yang namanya Maha Pencipta adalah menjadikan alam semesta dan semua isinya. Itulah sebab disebut Tuhan Allah adalah Maha Pencipta. Bagaimana Tuhan menciptakan alam yang ada di sekitar kita? Coba kita lihat. Ada apa? Ada gunung, ada hewan-hewan, ada manusia dengan berbagai bentuk rupa, ada yang ganteng, ada yang cantik seperti anak-anak, ya. Bentuknya macam-macam. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikannya hanya dengan berfirman. Apa itu berfirman? Berfirman itu adalah ngomong atau bersabda. Contohnya seperti ini. Jadilah Mr. Santoso. Lalu Mr. Santoso itu jadi. Jadilah kucing dan bebek. Lalu jadi. Jadilah semua hewan yang di udara. Jadilah semua hewan yang berenang. Jadi. Nah, itulah, dengan cara itulah Tuhan menciptakan alam semesta. Tidak seperti kita sibuk-sibuk, ya, berlelah-lelah. Tidak. Itulah sebabnya disebutkan Tuhan adalah Maha Pencipta. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, hanya dengan berfirman. Dengan apa tadi? Berfirman. Apa itu berfirman? Dengan ngomong saja. Allah memang luar biasa. Nah, di dalam Kejadian pasal 1, kalau anak-anak sudah suka membaca Alkitab, di dalam Kejadian pasal 1, di sana dijelaskan tentang penciptaan. Penciptaan Tuhan. Tuhan memulai dengan penciptaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan terang. Tujuannya apa? Untuk memisahkan yang gelap dan yang terang. Jadilah itu memisahkan, dan kita kenal sekarang namanya siang dan malam. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu dalam bahasa lainnya langit. Langit untuk apa? Memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Di atas sana itu ada air. Itulah sebabnya ada hujan, ya, anak-anak. Yang ketiga, hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, dan tumbuhan. Tuhan menciptakan itu. Dengan cara apa tadi? Berfirman. Coba kalau kita lihat daratan. Ada daratan yang datar, ada yang padang pasir, ada yang berbukit-bukit, ada yang gunung, semua diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat lautan, ada yang luas, ada yang sempit. Tuhan ciptakan semuanya itu. Lihat tumbuhan, banyak sekali tumbuhan yang menghasilkan buah dan tidak menghasilkan buah, dan itu bermanfaat bagi kita. Hari keempat, Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang. Apa itu benda penerang? Bukan lampu, ya, bukan. Tapi bulan, matahari, bintang. Nah, itu diciptakan oleh Tuhan. Dan hari yang keempat, bagaimana Tuhan menciptakan? Bagaimana tadi? Hanya dengan berfirman. Apa itu berfirman? Berkata-kata, jadilah bulan, jadilah bintang. Oh, bintangnya banyak sekali. Bulannya cuma satu, ya. Matahari cuma satu. Galaksi lain yang bercahaya, nah, itu juga dijadikan oleh Tuhan pada hari keempat.
Hari kelima Tuhan menjadikan hewan-hewan yang ada di air. Ikan, cumi. Suka makan ikan? Suka makan cumi? Nah, ada itu pada hari kelima. Dan hewan-hewan yang di udara, burung-burung yang terbang-terbang itu dijadikan oleh Tuhan pada hari kelima. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan yang di darat. Hewan yang di darat, gajah, harimau, ya semua itu. Dan setelah itu baru diciptakan manusia. Jadi ada berapa hari penciptaan tadi? Ada 6 hari. Dan manusia adalah hari yang ke-6 dan paling terakhir. Walaupun paling terakhir, manusia diciptakan istimewa. Kenapa bisa begitu istimewa? Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Bisa bayangkan gambaran tentang Allah. Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tidak hanya itu, diberikan akal budi, diberikan sifat atau karakter. Oleh sebab itu sebenarnya manusia itu memiliki sifat yang baik. Itulah sebabnya ada orang yang sayang kepada tumbuhan, ada orang yang sayang kepada hewan. Karena memang sejak diciptakan manusia diberikan sifat oleh Allah sesuai dengan sifatnya. Namun dosa menguasai manusia. Dosa itu membuat sifat manusia itu rusak sehingga muncullah keinginan-keinginan jahat. Tetapi Tuhan terus mengasihi manusia dengan memberikan firman-Nya. Dan Tuhan terus mengingatkan manusia tentang akal budi. Supaya apa? Supaya manusia tetap menjaga dan memelihara alam. Nah, semua ciptaan tadi sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan semuanya dipercayakan kepada manusia. Untuk apa? Dimanfaatkan. Apa itu dimanfaatkan? Dipakai, digunakan. Nah, digunakan. Namun manusia tidak boleh semena-mena menggunakannya. Harus dipelihara, ya, harus dirawat. Memanfaatkan air, harus juga menjaga kebersihan, menjaga keaslian air. Memanfaatkan tumbuhan, tumbuhan juga harus ditanam juga semua. Memanfaatkan hewan, ada daging ayam, ada sapi yang bisa dipakai tenaganya untuk membajak sawah, harus dipelihara juga. Itulah sebabnya disebutkan manusia diberikan sifat-sifat Allah. Dan tidak hanya di situ, manusia itu seperti yang Mister katakan diberikan hak istimewa. Selain memanfaatkan, selain memelihara, manusia juga beranak cucu. Nah, beranak cucu. Itulah sebabnya manusia menjadi banyak. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu beranak cucu dan memelihara alam semesta. Jadi ketika kita melihat alam semesta, kita harus meyakini bahwa Tuhan hadir di situ. Allah hadir di situ. Itulah sebabnya kita menyebut Tuhan Maha hadir dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setiap hari kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana cara kita mensyukuri semuanya? Dengan menjaga alam semesta, menjaga semua ciptaannya, memeliharanya, dan memanfaatkannya dengan baik. Oleh sebab itu, anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah Tuhan hadir di dalam alam semesta. Tuhan hadir di situ. Ketika kita menghargai, ketika kita merawat, ketika menyayangi semua ciptaan Tuhan, artinya kita menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan. Termasuk juga orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada yang suka menghina temannya, suka marah-marah pada temannya, itu sebenarnya sama dengan kurang menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sebab teman-teman kita yang ada sekarang kan kita tidak ada di kelas ya, tetapi punya saudara kan, punya keluarga kan di rumah. Mereka semua itu dikirim Tuhan, dan itu bukti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Next time kita akan lanjut lagi, anak-anak. Semoga anak-anak dapat belajar hal yang baik
menghargai semua alam ciptaan Tuhan. Dan ingat, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkatinya. Jadi kita semua adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang menjadikan kami dengan luar biasa dan dahsyat. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati. Kami mau taat kepadamu, mengikuti perintahmu. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami supaya sepanjang hari kami sehat senantiasa dan dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, pengampun dosa kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Shalom.